Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, ada kisah inspiratif yang Allah tuturkan di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan pada surah Al-Baqarah di ayat ke-132 hingga ayat ke-134. Awassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Am kuntum syuhada ai hadaral Yaqub al maut idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sahabat, ini adalah bagian dari sebuah prestasi, bagian dari sebuah investasi. Bagaimana seorang ayah yang hebat, ayah yang unggul, adalah ayah yang mewariskan tauhid kepada anak keturunan mereka. Jelang Nabiullah Ibrahim wafat, jelang Yakub wafat, yang diwasiatkan kepada anak-anak mereka adalah meneguhkan keyakinan kembali kepada mereka sebagai generasi yang bisa jadi tonggak estafet perjuangan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau mati melainkan kau mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dan yang kedua, penguatan dengan pertanyaan yang tentu akan menjadi buah ketenangan dari kemantapan para orang tua ketika mereka meninggalkan alam fana ini. Ketika terlontar kalimat ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Ada kebahagiaan yang tersirat dari apa yang kemudian muncul ketika Yakub bertanya kepada anaknya terkait dengan apa yang akan kamu sembah sepeninggalku. Anak-anaknya menjawab dengan penuh kemantapan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Inilah tonggak pewarisan nilai hidup yang tentu menjadi pijakan yang menorehkan sejarah sepanjang masa. Mereka telah membuat sebuah prestasi, mereka telah membuat sebuah investasi berharga bagi kelangsungan generasi yang akan datang. Sehingga di ayat ke-34, ayat ke-134 di surah Al-Baqarah ini dinyatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Bila Ibrahim alaihissalam, bila Yakub alaihissalam telah menorehkan prestasi dan menghadirkan investasi berharga sepanjang hidup mereka dengan meneguhkan keimanan kepada generasinya, demikian juga mantapkan langkah kepada mereka tentang siapa yang nanti akan disembah sepeninggalnya, maka ini juga tentu saja merupakan bagian dari sebuah pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apa prestasi kita dan apa investasi yang telah kita siapkan untuk generasi kita yang akan datang? Menukil dari apa yang disampaikan Al-Ustadz Dudi Mutakin, apakah generasi kita di masa akan datang masih kebagian syahadat? Ini sesungguhnya merupakan bagian dari ungkapan yang menohok kita. Kita mungkin merasa nyaman, tenang ketika kita hari ini masih mantap dengan keyakinan kita, dengan syahadat kita. Tapi bagaimana dengan generasi kita yang akan datang? Apakah mereka tetap mantap dengan syahadat mereka?
Atau jangan-jangan mereka tergerus dengan berbagai kondisi dan situasi yang ada di dalam kehidupan. Maka semua tentu bergantung kepada apa yang kita lakukan. Apa prestasi kita sebagai orang tua di hari ini untuk kelangsungan generasi kita yang akan datang. Yakni dengan senantiasa memantapkan tauhid kepada mereka. Dan menghadirkannya menjadi pijakan di dalam hidup dan kehidupan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.